Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melaksanakan tugas kemerdekaan bebas berpendapat. Kami ingin mewawancarai Ibu Kak Fatimah sebagai narasumber. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farzina Rizkiawan. Nama saya Antalia Sari. Nama saya Cantika Ramadhani. Nama saya Rina Sirani. Nama saya Sultan Muhammad. Yuk mari kita wawancarai. Teman, di sini kita sudah bersama narasumber, yaitu dengan Ibu Ika Fatimah. Dan Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, satu persatu. Nah, di sini kita mau menanya Bu tentang keadaan sekolah saat ini atau yang sudah berlalu nih. Menurut Ibu, permasalahan apa yang sering atau pernah terjadi di lingkungan sekolah? Permasalahan ya? Iya. Sebenarnya sih permasalahan di sekolah ini tentunya banyak ya, karena mengingat dengan jumlah murid, kemudian karakter muridnya berbeda-beda. Tapi yang paling Bu Ika soroti sih masalah kebersihan, gitu ya. Sepertinya masalah kebersihan itu sudah sering dibahas, tapi kesadarannya masih belum ada, gitu ya. Sampai sekarang masih bisa dilihat ada sampah di luar tempat sampah, kemudian gelas-gelas gitu ya, gelas-gelas kantin masih berserakan di selasar yang harusnya kan sudah ada tempatnya. Iya. Tempat sampah ada, tempat gelas ada, cuma kesadarannya. Jadi permasalahan kebersihan, ketertiban itu yang masih kurang. Dari mana Ibu mendapatkan informasi tersebut? Informasi itu terlihat di lapangan aja sih, gitu ya. Melihat langsung benar informasinya. Dan selain itu juga terkadang ada beberapa anak gitu ya menginfokan juga, Bu, di lantai ini ada yang melempar gelas mungkin atau membuang sampah sembarangan, terus laporan dari piket. Atau Bu Ika pagi hari di sebuah ruangan harusnya kan bersih ya kalau pagi hari ya, tapi nyatanya pagi hari itu ketika dicek kebersihan di kolong mejanya masih banyak bungkus-bungkus makanan plastik gitu ya. Berarti kan tandanya hari sebelumnya tidak piket. Nah, itu aja udah data fakta banget di lapangan kan, bahwa kesadaran kebersihannya masih kurang. Nah, itu masalah yang sangat penting sih dan urgent, harus segera ditangani. Adakah aduan dari masyarakat tentang masalah yang terjadi? Aduan dari masyarakat tuh maksudnya warga sekolah. Oh, warga sekolah banyak ya. Adu-aduan tuh selain kebersihan nih ditambah lagi biasanya masalah sebenarnya perundungan gitu ya. Perundungan ini kan ada yang verbal gitu, dari ucapan. Kadang teman tuh nggak sengaja, mungkin menganggapnya bercanda tapi berlebihan, jatuhnya kan merundung teman. Nah, pasti ada beberapa anak itu yang melaporkan, biasanya bisa langsung ke BK atau ke guru mapel bahwa mereka bilangnya sih dikatain gitu ya, diucapkan kata yang mereka nggak nyaman. Nah, itu juga masalah yang sangat penting sih di sekolah ini, yang harus kita sama-sama sadari bahwa itu bukan hal yang baik. Bercanda tidak boleh berlebihan. Itu ya, pengaduannya banyaknya seperti itu. Bentuk aduannya itu berupa laporan lisan atau tulisan, Bu, untuk laporannya? Kalau laporan kebanyakan lisan. Mereka langsung bikin laporan ke guru mapel bisa, atau langsung ke ruang BK. Ya. Kayak kemarin Bu Ika aja baru kejadian ada pelaporan, dia sedang di toilet gitu ya dengan temannya. Kemudian anak ini melaporkan, ya tidak Ibu sebutkan namanya, harus anonim. Anak ini melaporkan bahwa ada temannya iseng mengintip dia sedang di dalam toilet. Itu kan berarti masalah etika dan adab. Ya, di dalam kamar mandi itu kan privasi. Laporannya pasti bentuknya lisan, biasanya aduan berupa kata-kata langsung gitu ya. Apa tindak lanjut yang Ibu atau Bapak Ibu guru lakukan untuk kasus tersebut? Oke, kemarin begitu tahu ada laporan tuh, kejadiannya langsung begitu ada laporan dari anak tersebut yang mengalami kejadian membuat dia tidak nyaman di dalam kamar mandi. Yang pertama adalah langsung meminta keterangan dulu siapa pelakunya gitu ya.
Kemudian yang kedua, kemarin langsung dipanggil. Pelakunya tuh langsung dipanggil, ada 2 orang. Langsung dipanggil, dipertemukan dengan korban lah ya, kita bilang si korban ini dipertemukan. Kemudian ditanya kronologi kejadiannya supaya tidak ada miskomunikasi antara, kan kita walaupun dia melapor tetap harus ada namanya konfirmasi. Iya. Ya, jadi harus benar diselidiki. Oh, ini benar nggak laporannya dia? Atau jangan-jangan dia hanya laporan praduga aja gitu ya. Setelah ditanyai baru kita cari solusinya sama-sama. Ini sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan si korban, apa yang dilakukan si pelaku. Mereka saling pertama pasti minta maaf ya. Pelakunya minta maaf, bikin perjanjian supaya tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Langsung ditindaklanjuti biasanya. Oke, selanjutnya menurut Bapak atau Ibu guru bagaimana kondisi kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah? Kebebasan berpendapat Ya. di sini sudah cukup baik ya sebenarnya, kayak kemarin ada pemilihan OSIS, demokrasi. kemudian anak-anak di sini juga sudah berani berpendapat, entah di kelas dia udah aktif berani menjawab gitu ya, berani bertanya. Cuman harus diingat bahwa kebebasan berpendapat itu harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Jadi bebas itu bukan berarti semau-mau kamu Ya, ada gitu ya. batasannya. Ada batasannya dan ada pertanggungjawabannya. Itu aja sih. Iya. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi